Shalom, selamat pagi sahabat, keluarga, dan dimanapun kita berada di pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat, bangun dalam keadaan sukacita di pagi hari ini. Saudara-saudara, seperti biasa, hari ini saya akan kembali sharingkan firman Tuhan kepada kita. Mari kita memberikan waktu kita sebentar untuk kita boleh merenungkan, menghayati makna firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Saudara, setiap kita pasti punya perkara, punya beban, punya masalah. Beban saya, beban saudara-saudara yang sedang menonton renungan di pagi hari ini pun pasti punya beban yang berbeda-beda, punya kualitas yang berbeda, banyaknya pun berbeda-beda, saudara-saudara. Mungkin saat ini saudara sedang bergumul ekonomi, saudara mungkin saat ini bergumul untuk keluarga yang mungkin antara suami dan istri tidak akrab, ataupun suami tidak jarang ke gereja, ya, atau istri jarang ke gereja, tidak mau pelayanan segala macam, anak-anak yang sudah lanjut, yang sudah bertumbuh, ya, tumbuh besar, dewasa, pemuda, lalu studinya, biayanya dan segala macam, banyak sekali perkara-perkara kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, dari tengah perkara yang kita hadapi itu, bisa nggak kita semakin teguh iman kita di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, kita belajar dari pribadi Paulus di pagi hari ini. Perkataan ini adalah perkataan dari Paulus yang disuratkannya kepada jemaat yang di Filipi. Kalau kita melihat keadaan Paulus saat itu sedang berada di penjara. Dan ini perkara yang berat yang dihadapi oleh Paulus. Selain dia di penjara, menjadi perkara besarnya juga adalah bagaimana kehidupan jemaat Filipi yang sedang ditinggalkannya karena dia posisi di penjara. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di jemaat Filipi saat itu, yang saat itu sedang dipenjara, dia berpikir bagaimana kehidupan rohani jemaat Filipi. Bagaimana kalau seandainya ada pengajar-pengajar palsu masuk ke gereja, ke jemaat itu. Dan ini menjadi perkara Paulus, saudara-saudara. Ditambah lagi di penjara, dia pasti bertemu dengan napi-napi yang sangat brutal, yang sangat jahat. Ditambah lagi ekonomi di sana, kebutuhannya mungkin sulit sekali, saudara-saudara. Kita melihat nantinya Paulus mengutarakan di ayat yang sebelumnya bagaimana pemberian jemaat-jemaatnya kepada dia yang sampai dan yang tidak sampai itu, saudara-saudara. Nah, ini perkara-perkara Paulus. Tetapi lihat, Paulus memberikan keteguhan imannya, menyampaikan keteguhan imannya kepada jemaat Filipi, dan kita hari ini juga bagaimana ia mengungkapkan keberanian imannya di hadapan jemaat Filipi. Ia berkata, segala perkara. Nah, ini segala perkara ini berarti bukan hanya perkaranya di penjara, bukan hanya perkaranya kepada jemaat yang di Filipi atau perkara dengan sesama napi, tetapi semua jenis perkara-perkara yang dihadapinya. Dia pun lepas dari penjara pun akan menjadi perkara bagi dia. Kenapa? Pasti ada orang lagi yang akan menjahati dia. Dan dia berkata, segala perkara itu ia mampu tanggung, ia mampu lewati, ia mampu lalui, karena dia percaya ada Tuhan Yesus, ada Kristus Yesus yang akan menolong Paulus dari segala perkara itu. Saudara-saudara, ini penghiburan bagi setiap kita di pagi hari. Seperti dari awal saya katakan, kita punya perkara yang berbeda-beda dari keluarga-keluarga kita masing-masing. Di tempat kita bekerja pasti punya beban, punya masalah yang berbeda-beda dengan orang lain. Tapi kita harus mengungkapkan iman kita kepada sesama kita dan di hadapan Tuhan. Bahwa segala perkara kita bisa tanggung karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, Roh Kudus yang sebagai sumber penghiburan bagi kita, yang akan memampukan setiap anak-anaknya yang sedang menghadapi perkara-perkara. Dan dia berkata, dialah yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara lihat, Paulus begitu yakin bahwa walaupun situasi saya di penjara, saya pasti mampu melewati semua perkara di penjara, karena Tuhan Yesus bersama menaungi Paulus di penjara pada saat itu. Saya juga yakin, saudara-saudara, dari perkara-perkara yang kita hadapi hari ini, kita juga percaya jika kita berserah kepada Tuhan, kita menghantarkan semua perkara kita di hadapan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita menjadikan
Tuhan yang berotoritas bagi kehidupan kita, maka percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan kita mengharapkan orang lain, jangan kita andalkan orang lain terlebih dahulu, tapi nyatakanlah dengan imanmu bahwa Tuhan akan bukakan jalan dari setiap perkara-perkara yang kita hadapi. Saudara-saudara, mari dengan firman Tuhan di pagi hari ini memberikan semangat kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Perkara Paulus mungkin kita tidak alami saat ini, tetapi mungkin perkara kita mungkin ada kemiripan, saudara-saudara. Tetapi percayalah, bagi setiap kita yang senantiasa meyakini, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti mampu melewati semua perkara-perkara itu. Sama seperti Paulus yang memiliki keberaniannya, yang menyatakan imannya di hadapan jemaat Filipi melalui suratnya. Demikian pun kita hari ini. Mari kita nyatakan iman kita kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada lingkungan kita. Walaupun orang lain melihat banyak perkara kita hadapi, tapi kita nyatakan kepada mereka melalui respon kita, melalui sikap kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, dan melalui pertolongan Tuhan itulah orang lain akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja bagi kita di tengah perkara yang kita hadapi. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dari firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberi waktunya hari ini, pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berjuang sepanjang hari ini. Percayalah, perkara kita yang sedang kita hadapi, Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.